Hikmah berkurban Idul Adha. Pertama, kurban dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat hayat atau kehidupan yang diberikan. Kedua, kurban dilaksanakan untuk menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim yang ketika itu Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan, yaitu Ismail alaihissalam ketika hari An-Nahr, Idul Adha. Ketiga, agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail yang ini membuahkan ketaatan kepada Allah dan kecintaan kepadanya lebih dari dirinya sendiri dan anak. Pengorbanan seperti inilah yang menyebabkan lepasnya cobaan, sehingga yang sebelumnya akan disembelih adalah Ismail, akhirnya seekor dombalah yang disembelih. Jika setiap mukmin mengingat kisah ini, seharusnya mereka mencontoh dalam kesabaran ketika melakukan ketaatan kepada Allah, dan seharusnya mereka mendahulukan kecintaan Allah dari hawa nafsu dan syahwatnya. 4. Ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban. Qayyim rahimahullah berkata, penyembelihan yang dilakukan pada waktu mulia lebih afdol daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Oleh karenanya, jika seseorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik tamattu dan qiron dalam ibadah haji, meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaan kurban. 5. Kurban dilakukan untuk meraih takwa. Yang ingin dicapai dari ibadah kurban adalah keikhlasan dan ketakwaan. Allah berfirman, la yanallaha lahumuha wala dimahuha walakiya yanahluhut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Keutamaan berkurban Idul Adha. Pertama, sebagai bentuk meneladani Nabi Ibrahim. Seorang muslim yang berkorban saat Idul Adha, maka dirinya telah meneladani Nabi Ibrahim yang diberi ujian untuk menyembelih putranya sendiri, yakni Ismail. Meskipun sangat berat, baik Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memilih menerima perintah Allah. Saat hendak melakukannya, Allah menyelamatkan Nabi Ismail dan mengganti dengan kambing. Karena hal tersebut, Allah menyunahkan berkurban saat Idul Adha. 2. Melatih keikhlasan. Dari kisah Nabi Ibrahim yang telah dijelaskan, seorang muslim yang berkurban, maka secara tidak langsung mereka melatih keikhlasan untuk mengorbankan sebagian hartanya. 3. Diridhoi oleh Allah. Seorang muslim yang berkurban saat Idul Adha, maka dirinya akan diberi ridho serta pahala dari Allah jika dirinya menjalankan dengan tulus dan ikhlas, tanpa disertai rasa ingin dipuji sesama manusia atau pamer. 4. Menghindarkan dosa menahan harta. Berkurban pada hari raya Idul Adha dapat menghindarkan seorang muslim dari dosa menahan harta. Harta yang dikeluarkan dengan berupa hewan kurban yang dibagikan kepada kurang mampu, sehingga harta yang dimiliki tidak tertahan dan menimbulkan dosa. 5. Tidak berlebihan mencintai dunia. Seorang muslim yang telah mengikhlaskan hartanya dalam bentuk hewan ternak yang disembelih, maka ia belajar untuk tidak mencintai dunia dengan berlebihan. Ia lebih mempersiapkan bekal untuk hidupannya di akhirat kelak dengan berkurban. 6. Harta yang dimiliki jadi bermakna. Harta yang dimiliki seorang muslim akan lebih bermakna apabila ia mau memberikan sebagian untuk orang lain. Tentunya, hewan kurban yang diberikan menjadi makna tersendiri dan membawa kebahagiaan bagi orang yang berkurban.